Adik-adik sekalian, sekarang kita berada di kebun benih hortikultura Sidomulyo. Jadi ini kebun, salah satu kebun dari UPT Pengembangan Benih Hortikultura Jawa Timur yang ada di Pasuruan. Jadi masih lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Subandrio. Itu pengelola kebun yang ada di kebun benih Hortikultura Sidomulyo. Kebun ini mendapat mandat ya untuk perbanyakan benih kentang. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu ada juga florikultura, jadi sayuran dan florikultura, bahkan juga buah-buahan yang mau dikembangkan secara kultur jaringan. Namun saat ini kegiatan yang ada tinggal perbanyakan benih kentang secara kultur jaringan. Kultur jaringan itu hanya sebuah teknik, ya, teknik perbanyakan yang semula itu diinspirasi oleh sebelumnya itu ada namanya teori totipotensi, ya kan, pernah dengar? Nah, 1839 ya, sudah lama sekali itu teori itu oleh Sebuan ya, sama sekali. Nah, bahwa setiap bagian tanaman itu bisa tumbuhkan lagi, baik itu sel, atau organ, atau jaringan, bisa ditumbuhkan lagi asalkan berada pada lingkungan yang sesuai atau mendukung. Perbanyakan benih kentang yang kita miliki itu ada dua varietas yang utama. Jadi satu varietas granola kembang. Varietas granola kembang ini dimiliki oleh Jawa Timur, dilepas oleh teman-teman dan diusulkan oleh BSIP, sekarang namanya BSIP, dulu BTP ya, BSIP Karangploso jadi milik Jawa Timur. Kemudian yang kedua adalah granola Lembang. Granola Lembang ini dari BSIP Lembang di Bandung, ada Bandung ya, ini daerah Lembang. Nah, Lembang, kedua jenis ini punya karakter yang berbeda ya. Kalau yang granola kembang itu umurnya agak panjang, kemudian produksinya lebih tinggi. Jadi memang umurnya agak panjang, produksi lebih tinggi, tahan beberapa penyakit termasuk virus corona. Kalau virus sebenarnya nggak ada tanaman yang tahan virus ya. Termasuk manusia nggak ada tahan virus, kena mati flu ya. Itu cirinya virus, jadi tanaman juga begitu, akan diganggu. Tapi kalau bakteri sama jamur itu bisa, nah, termasuk tahan corona dan beberapa yang lain. Granola Lembang juga begitu, tapi granola Lembang itu umurnya lebih pendek, 100-110 hari. Produksinya optimal sekitar 25 ton. Kalau yang granola kembang bisa sampai 35 ton. Nah, ini kalau dari awal ya. Nanti kalau G2 seperti ini atau G0 yang besar seperti ini, tapi kalau G0 biasanya kecil sebesar kelereng atau segini juga ada yang G0. Tapi yang kalau untuk konsumsi itu G2 sama G3. Khusus untuk kentang sebenarnya dia harus bebas dari beberapa virus ya. Virus kalau jeruk namanya COPD, ada virus ini akan mengurangi produksi sampai tinggal 30%. Itu virus. Makanya kentang itu kemudian dikulturkan, termasuk si jeruk itu untuk jaringan. Dengan cara meristem, bagian dari tanaman ini dikultur secara meristem, dia nanti akan tereliminasi. Jadi virusnya akan tereliminasi sehingga tanaman ini menjadi bebas virus.
kita akan ngambil secara teori 0,2 mili kecilnya. Tapi meskipun begitu, nanti harus diuji ELISA lagi, apakah benar-benar yang kita inisiasi dari sistem yang kita ambil itu betul-betul sudah bebas virus atau tidak. Itu harus diuji ELISA namanya. Baru setelah ketemu dari sistem ini tidak ada virusnya, kemudian diperbanyak. Perbanyakannya juga lewat kultur jaringan. Itu kalau standar secara kultur jaringan. Jadi kalau petani penakar ingin mendapatkan benih, ini namanya planet ya, kebanyakan yang secara kultur jaringan. Sebenarnya kalau bentuknya seperti tanaman juga sebenarnya, hanya namanya adalah planet. Ini yang dijadikan benih. Nanti ini diaklim ke media yang sudah sesuai standar, ya. Diaklim, kemudian bisa dipotong-potong lagi atau di stek lagi. Standar yang kita punya adalah 4 kali stek. Jadi ini diaklim, kemudian tumbuh. Setelah umur kurang lebih 3 minggu akan dipotong-potong stek, kemudian 3 minggu lagi, 2 minggu sampai 3 minggu ya. Itu nanti akan, tapi yang dipotong hanya induknya, hanya planetnya saja yang dari aklim. Dipotong lagi sampai 4 kali maksimal yang dibolehkan. Nah ini kalau stekan ini masih di dalam screen, nah tetap dia akan menjadi gen. Jadi yang kita produksi adalah yang benih PS. Dalam benih ada kelas-kelasnya, ada kelasnya kan, ada kelas benih BS, ada BD, ada PF, ada benih serbasi. Ya. Yang kita adalah benih yang PS. Jadi benih ini nanti kelasnya harus kelas benih sumber. Ya. Nanti akan dijadi. Setelah ini akan menjadi G0. G0 adalah kelasnya BF. Besar. Ya, setelah besar, kemudian G1 dia akan menjadi BF. Setelah itu G2 itu menjadi benih sebelah. Benar ya? Itu nanti akan mendapatkan keterangan bahwa ini adalah benih yang dibeli adalah bebas dari virus. Ada surat keterangannya. Nah, surat keterangan ini akan disampaikan ke BPSB. Ya. Untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi benih yang bermutu. Jadi BPSB yang dulu ya BPSB ya. Nah, ini akan mengawal produksi dari planet ini menjadi G0. Dikatakan bermutu, G0 itu masih bebas dari virus. Ya, karena itu dia akan ditanam di lingkungan yang kedap hama dan penyakit. Dalam hal ini adalah greenhouse. Sekarang ada tambahan lagi. Greenhouse tidak boleh mengandung, tidak boleh tercemar oleh NSK juga. Nematoda sista kuning. Nah itu nematoda itu juga kalau terikut kulit benih dia sangat fatal juga. Sangat berpengaruh terhadap produksi benih. Kemudian yang paling riskan lagi adalah saat subkultur. Saat subkultur itu kita motong-motong ini, tanaman ini, tiap satu buku kita tanam di stek lagi. Nah, sampunya tag ya. Tapi kalau di lab namanya subkultur ya, disub. Jadi kalau umumnya satu batang plankton ini jadi antara 7, kalau bisa maksimal sampai 10, tapi rata-rata 8.
depan itu kita tutup. Nah ini tantangannya harus bersih. Tangan kita paling nggak awal masuk kasih awal dulu dielap, sebelumnya laminar juga dielap, tapi sekian hari sekali boleh. Kalau laminar itu kemudian dalam kondisi tertutup dinyalakan lampu UV, lampu UV-nya dinyalakan, itu bisa untuk meminimalkan adanya kontaminasi. Sertifikasi untuk planet tentu saja apa ini pertumbuhannya bagus, tidak apa ini hijau segar, pertumbuhannya normal, tentu saja terus tidak ada kontaminasi. Biasanya kalau kontam ada jamurnya, ada bakterinya. Kalau jamur warnanya macam-macam, kalau bakteri paling warna seperti susu atau kuning, ada juga yang kemerah-merah. Kayak mekanisme proses dari distribusi benih yang ada di UPT ini ke petani itu seperti apa Pak? Berdasarkan pesan. Jadi selama ini kita masih kolaborasi dengan beberapa kebun dinas di Surabaya Surya mana yang hitam, warna hitam. Itu kita punya kebun dinas banyak Sawangsari, Posari, Sapi Kerep, sama Pacet. Ada 4 kebun di mana planet ini akan didistribusikan untuk menjadi benih kelas berikutnya, menjadi G0, atau kepada masyarakat umum, tapi tentu saja dengan pesan dulu. Karena benih di sini paling batas 1,5 bulan sampai 2 bulan harus segera tersalurkan. Kalau tidak gitu dia akan segera mengalami proses apa ini tahapan yang generatif untuk berbuah. Kalau mau penelitian umbi mikro, mau menumbuhkan benih dalam botol, itu namanya umbi mikro. Ya, tapi kalau untuk ini itu yang di luar botol, tapi kecil-kecil namanya umbi ini. Tapi kalau dalam botol namanya umbi mikro. Kelasnya sama BS. Sama BS. Itu waktunya yang lebih lama. Bisa 4 bulan sampai 5 bulan kalau penelitiannya umbi mikro. Kalau harga benih kita saya menghasilkan planet, kebunnya menghasilkan planet, harga planet sudah ada SK gubernur namanya ya, itu 3.000 per planet. Satu botol isi 10 berarti satu botol ini 30.000. Kalau G0 3.000 0. Kalau G2 nya 20.000. Susi kan paling sekitar berapa? 8.000 ya? Ini kan mahal ya? Mahal. Dengar-dengar di petani sudah 30.000 lebih. Iya. Yang dijadiin bahan buat petani itu bentuknya umbi atau tanah gitu? Umbi biasanya. Jadi G0 itu terutama D2 itu umbi. Ya. Tapi kalau sekarang sudah banyak beberapa deh, nggak banyak itu pakai apa ini benih berakan. Ya, jadi yang setek tadi langsung ditempatkan di tray dari planet di aklim, kemudian stek-steknya itu di tray nanti tanam di lahan langsung, itu langsung menghasilkan G2. Ya. Jadi kelas yang kita maksud di sini itu kelas untuk apa? Tingkat kemurnian, tingkat mutu benih sebenarnya itu sebagai standar mutu benih. Jadi kalau misalkan yang G0 itu harus sama sekali, yang G1 misalkan 0,1%, saya nggak tahu ya. Terus berikutnya maksimal ada sekian persen. Nah
Tapi kalau kenal harus bebas, nggak ada campuran benih yang lain juga nggak ada. Apalagi yang planet, ini pertumbuhannya harus normal. Kalau dari UPT ini apa sih yang menjadi ciri khas atau pembeda dari perusahaan-perusahaan lain yang serupa yang juga membudidayakan kentang melalui kultur jaringan seperti itu, ada perbedaan? Tiap lab mesti punya ciri khas. Ya, tiap produsen juga punya ciri khas. Jadi makanya benih itu lari kemana-mana. Jawa Timur ke Jawa Tengah, Jawa Timur ke Bandung, Bandung juga ke sini dan lain sebagainya. Itu penilaian dari produsen atau petani itu beda-beda. Setiap produsen benih mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Sebenarnya standarnya dari BPSP nggak sama sih, sama. Tapi kemudian bisa jadi ada rahasia mungkin di produsen tertentu itu kalau yang menghasilkan G0 misalkan, nah, itu kapan dia panennya, terus cara merawatnya seperti apa, sama dengan yang di lab juga. Sebenarnya kalau standar MS kan sama, MS ya itu, tapi MS sebenarnya juga bisa untuk setengah MS, setengah MS juga macam-macam. Yang setengah itu bulannya toh, apa N-nya toh, ya, apa makronya aja yang setengah. Itu menjadi ciri khas untuk menghasilkan benih yang beda dengan yang lainnya. Kalau kita pakai MS sesuai dengan yang ada itu, hanya mungkin ya itu produsen atau konsumennya dia, oh sana lebih baik lah, tapi ya beda. Tingkat petaninya itu biasanya ngambil benih